2024, kita seringkali ada rasa takut, khawatir, ya, bimbang dan cemas. Tetapi firman Allah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan menyimpul bila takut membayar. Kita berdiri semuanya ini dengan bersuka cita, bergembira. Bila takut membayar, kita ada Tuhan yang menopang dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya.
ini Tuhan. Hidup kami Kau akan ubahkan hidup kami Tuhan.
karena kami yakin dan kami selalu tetap mengasihi Engkau dan mencintai Engkau Tuhan. Engkau adalah Raja kami yang kudus dan luar biasa. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, Engkau kuatkan kami terus. Engkau bimbing kami terus, Engkau atur langkah-langkah hidup kami terus Tuhan. Bapa, sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadikan berkat kekuatan bagi umat percaya kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau baik adanya, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami, jiwa raga roh kami serahkan hanya pada-Mu ya Bapa. Berkati semua sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang melemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan. Berikan mereka Tuhan hikmat dan akal budi, agar kehidupan mereka boleh tambah hari, tambah dekat, tambah hari, tambah yakin dan setia mengiring kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami serahkan semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ini minggu yang pertama kita ada di tahun 2024 ini. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1, kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosua pasal 1, kita akan baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita hormati pembacaan firman Allah, kita akan baca sama-sama dua ayat ini. Mulai ayat 7, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan, silakan duduk. Membaca ayat ini adalah perkataan Tuhan kepada Yosua. Musa telah mati dan Yosua akan meneruskan memimpin bangsa Israel. Terlebih lagi mereka akan memasuki suatu kehidupan yang baru. Selama kurang lebih 40 tahun mereka ada di padang gurun, dan mereka sebentar lagi akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Allah ini. Tetapi sebelum mereka akan masuk di tanah itu, mereka akan hidup baru di situ. Mereka akan memulai karir mereka, usaha mereka, pekerja mereka di situ. Maka datanglah firman Allah ini kepada Yosua yang kita sudah baca tadi, yaitu teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, kuatkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, kuatkan hatimu kepada Allah. Lalu disebutkan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini janji Tuhan. Kemanapun engkau akan pergi, engkau akan beruntung. Tetapi janganlah engkau
engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Luruslah jalanmu. Ya. Sebab ayat ini sangat baik sekali untuk kita pada minggu pertama tahun 2024 ini. Kita sudah menjalani 1 minggu di dalam tahun 2024. Masih ada 51 minggu kita jalani ini. Masih ada kurang lebih 360 hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ini. Firman Allah katakan, engkau akan beruntung dalam perjalanan hidupmu, asal engkau tidak ke kanan dan ke kiri, menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Ini firman Tuhan. Ini yang sering kali gagal sebagai kita orang percaya sama Tuhan. Kita selalu tergoda untuk menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Dengan hawa nafsu daging kita, dengan logika kita pakai kemampuan kekuatan kita menyimpang. Tidak apa-apa sekali 2 kali. Kita menyimpang ke kanan tidak apa-apa 2-3 kali tidak apa-apa. Tapi hasilnya engkau tidak akan beruntung. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, jikalau engkau berjalan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan berlaku benar kepadamu. Tetapi jikalau engkau berbelah-belit, Tuhan akan membuat berbelah-belit hidupmu. Ini firman Tuhan. Saya yakin kita semua tidak terkecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi remaja, kita ingin sekali tahun 2024 ini kita akan beruntung dalam kehidupan. Kita beruntung di dalam menjalankan keluarga kita. Kita beruntung dalam menjalankan bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Itu kita harapkan. Di paling bawah sadar kita, ini sudah terpatrik di dalam diri kita. Kita selalu ingin hidup beruntung. Kita selalu ingin berhasil. Firman Allah katakan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali kita mudah sekali tergoda oleh logika kita, jalan pikiran kita yang seringkali menyimpang, tidak seturut perintah dari Tuhan. Kita harapkan keberuntungan dalam hidup ini, tapi bukan keberuntungan, tetapi kerugian. Karena kita tergoda, kita tidak waspada. Seperti ayat ini katakan, bertindaklah hati-hati. Kita tidak bertindak hati-hati. Sekarang dewa kita, apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, tidak pikir panjang. Apakah ini sesuai firman Allah, atau cuma karena egoisme saya, atau ini cuma karena keinginan pribadi saya, tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Padahal Tuhan ingin sekali untuk melihat saya dan saudara beruntung. Kita memasuki tahun 2024 ini, isi hati dari Tuhan, Dia ingin melihat saya dan saudara, bapak-bapak, ibu, remaja, pemuda, kita akan hidup beruntung. Mampukah kita tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan? Mudah sekali menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Itu banyak orang, termasuk orang Kristen, semudah membalikkan telapak kanan. Ini masalah. Tidak kuat untuk hidup benar, tidak kuat untuk hidup lurus, tidak kuat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ujung-ujungnya kecewa. Kenapa saya
tidak beruntung. Saya sudah kerahkan kekuatan saya, pikiran saya, kemampuan saya, tapi akhirnya saya gagal, terus menerus seperti itu. Oh, saya tidak menyimpang. Saya rajin ke gereja, saya berdoa. Menyimpang itu bukan hanya melakukan dosa, tapi kalau engkau tidak melakukan firman Allah, itu juga sudah menyimpang. Kalau engkau tidak tahu, tidak tunduk kepada Tuhan, itu sudah menyimpang. Maksud dari sini tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Firman Allah jadi patokan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tegak lurus sesuai firman Tuhan. Memang mungkin berat, ya berat mungkin, tapi saya sudah coba, bukan setahun 2 tahun, lama saya coba untuk hidup selaras dengan Tuhan, tegak lurus dengan Tuhan. Memang kita harus korbankan ego kita, kita korbankan kemauan daging kita. Kita harus pikul salib, harus menyangkal diri. Tapi saudara-saudara, ujung-ujungnya kita akan penuh damai sejahtera. Kita akan penuh selalu dengan sukacita Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Kita sudah mengutamakan Tuhan. Kita sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tegak lurus di hadapan Tuhan. Maka berkat yang lain-lain akan ditambahkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan meminta, tapi Tuhan berikan itu kepadamu. Lalu di dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau firman Allah ini. Jangan lupa mengucapkan, memperkatakan. Apa arti firman Allah ini? Jangan lupa setiap hari. Saya kira semua kita yang ada di sini ada Alkitab. Belum lama ini dibagi-bagikan Alkitab. Saya kira semua kita punya Alkitab. Kalau saya tidak ada, masih ada 4 barangkali atau 2-3. Minta dapat. Alkitab bukan hanya sekedar jadi simpanan kita, sebagai pajangan di dalam kamar kita, tapi itu harus diperkatakan. Kita harus membaca. Membaca itu adalah memperkatakan firman Tuhan. Sekarang ini banyak orang, termasuk kita orang Kristen, mungkin sudah susah membaca firman Allah. Sudah terpengaruh dengan ilmu pengetahuan HP dan YouTube dan segala macam. Membaca firman Allah yang adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah itu sendiri, malah bisa ngantuk. Ini kita harus koreksi diri kita dengan jujur. Saya harus berkata, berapa lama kita membaca firman Allah dalam sehari? Saya mungkin tidak suruh angkat tangan yang membaca dan yang tidak angkat tangan yang tidak membaca. Sebab saya tahu banyak yang mungkin tidak membaca. Banyak yang tidak suka baca firman Allah. Sebab itu adalah perkataan Allah sendiri. Engkau baca dengan sungguh-sungguh, bisa membuat batinmu bergetar, jiwamu bersorak. Membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh bisa membuat air matamu meleleh, karena firman Allah itu perkataan Tuhan sendiri yang mampu menguatkan kita, mampu menghiburkan kita, mampu memberikan semangat kepada kita. Maaf ibu, maaf. Saya ulangi lagi. Kalau saya suruh angkat tangan, siapa yang jujur angkat tangan baca firman Allah setiap hari? Mungkin ada 1-2.
mumpung ini baru minggu pertama 2024, mulai sekarang saudara punya Alkitab, bahkan di HP pun ada. Kita belajar, baca firman Allah, sarapan firman Allah setiap hari, makan firman Allah setiap hari. Lalu dikatakan begini, dan renungkanlah itu siang dan malam. Apa sih artinya? Kita membaca bukan hanya sekedar membaca sejarah. Kita membaca mungkin mungkin suatu pelajaran kita baca, bukan. Kalau firman Allah itu lain, karena itu adalah perkataan Allah yang hidup dan berkuasa. Maka caranya kita membaca bukan cuma sekedar membaca, tapi ayat ini katakan merenungkan siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Saya berani katakan ini karena ini pengalaman hidup saya. Bahkan saya seringkali terlalu merenungkan firman Tuhan, itu malah sudah tidak bisa tidur. Mulai dari Natal sampai tahun baru. Saya tadinya berpikir, istri saya katakan, panggil saja hamba Tuhan, terlalu capek melayani Jumat, Sabtu, Minggu 2 kali, lalu ada lagi Natal, lalu terus nanti tahun baru. Kalau kita panggil tamu, paling sedikit 2 juta, kolektor seringkali cuma 600. Siapa yang menambahin? Saya mikir ke situ. Oh, ini tamu, ya oke, saya juga suka. Tamu datang dari jauh, kita cuma kasih 500-600. Ini contoh. Tapi saya berusaha bisa sulit tidur merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Allah. Tapi puji Tuhan, sampai selesai tahun baru, saya dapati diri saya sehat, saya dapati diri saya kuat. Kenapa? Karena saya suka merenungkan firman Tuhan. Sudah mau tidur, 1:30 terlintas ayat firman Allah, bangun, pergi ke kamar belajar, buka lagi. Begitu, merenungkan firman Allah daripada merenungkan masalah. Banyak kita seringkali merenungkan masalah, problem ini, problem itu, sampai tidak bisa tidur. Yang kita dapati bangun pagi begitu lemes, stres. Tapi kalau kita merenungkan firman Allah siang dan malam, maka firman Allah itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu begitu berkuasa, menghidupkan semangat kita, memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, marifat di dalam hidup kita. Alkitab katakan firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa. Kita tidak hanya sekedar baca seperti membaca koran, kita renungkan perkataan Tuhan seperti ini. Aduh, kita renungkan sampai begitu meresap di dalam diri kita. Nah, kalau sudah menjadi rema di dalam diri kita, maka inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan Aku tinggal di dalam kamu, maka mintalah kepada Bapa di surga, maka apa yang kau minta akan diberikannya itu kepadamu. Dalam ayat ini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Artinya apa? Firman itu bukan hanya selewat begitu saja, tapi tinggal, kita renungkan, kita meremakan firman Allah itu sehingga menjadi menyatu dengan diri kita. Mintalah apa saja yang
yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tapi yang masalahnya kembali lagi, baca saja kita mungkin malas. Bagaimana merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Bagaimana firman Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan? Saya katakan ini karena saya mengasihi semua jemaat. Allah ingin kita beruntung pada tahun ini. Tapi kalau kita tidak suka mendengar firman Allah, merenungkan firman Allah, merelakan firman Allah, mana bisa kita minta Tuhan kasih kita? Kita Tuhan kasih saya itu, tolong saya, tolong. Tapi enak lah, baca baik sedang beri. Merenungkan apa maning? Emangnya Tuhan itu manusia bisa dipermainkan? Alkitab katakan Allah tidak dapat dipermainkan. Dalam kitab Galatia. Saya katakan ini karena pengalaman saya. Siang malam saya berdoa supaya jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Itu doakan. Tapi kalau kita juga susah berbelat-belit, suka menyimpang kiri, suka menyimpang kanan, tidak lurus-lurus, tidak suka merenungkan firman Allah siang dan malam, bagaimana kita bisa mendapat janji dari Tuhan? Padahal sebetulnya simpel, sederhana sekali, saudara. Janji Tuhan itu sederhana sekali. Asal kita lempeng uripe, tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan. Kita dengar firman Allah, baca firman Allah, renungkan siang dan malam itu firman Allah. Saudara seringkali mungkin menganggap firman Allah itu hanya sejarah, ya. Oh, sejarah antara bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati Laut Kulsum, lalu perjalanan bangsa Israel, dan begitu banyak mujizat kita baca cuma sebagai sejarah. Di balik sejarah firman Allah itu ada kuasa di dalam. Kita renungkan baik-baik, meremehkan firman Allah itu, maka firman Allah itu berkuasa. Bahkan di dalam saya ingat Matius 7 ayat 24 dan seterusnya berkata begini, orang yang mendengar dan melakukan firman Allah, mereka digambarkan seumpama membangun rumah di atas batu. Waktu banjir datang, angin kencang datang, puting beliung datang, rumah itu tetap kokoh, tetap kuat itu rumah, tidak akan terbawa arus. Sekarang ini banyak sekali kita lihat di berita-berita, terjadi tanah longsor, terjadi banjir bandang, rumah-rumah ke bawah hanyut. Itu yang kita lihat sekarang. Bagaimana kuatnya alam dan menghanyutkan harta benda orang. Dan kita lihat saudara, membangun rumah di atas batu, yaitu apa artinya? Orang yang mendengar firman dan melakukan. Tapi Yesus katakan, tapi orang yang mendengar firman Allah itu, tapi angel, tidak mau melakukan, pakai logika dulu, baru dia melakukan. Bahkan kalau tidak masuk akal, maka dia tidak lakukan. Yesus katakan, dia sama membangun rumah di atas pasir. Ada angin, topan datang, banjir datang, hancurlah rumah itu, dan betapa besar kerobohan daripada rumah itu. Kenapa? Karena orang suka nguping dengar firman, tapi orang gelem melakukan firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Bukan saya usaha tidak bisa dihanyutkan oleh banjir, rumah tangga kita tidak bisa hancur oleh banjir.
tanggal 7 khotbah yang mungkin tidak mungkin salah firman Tuhan, tidak mungkin. Saudara akan cari pembenaran, menyalahkan ini firman Allah. Tidak mungkin sampai dunia kiamat. Bahkan Tuhan Yesus katakan firman Allah itu ya dan amin. Titik pun dalam Alkitab itu punya pengertian. Apalagi kalimat, apalagi sudah satu ayat. Cuma watak kita yang keras itu. Padahal Tuhan baik sama kita, baik banget, baik sekali, lempeng baik. Jangan usah kiri kanan menyimpang. Dengar firman Allah, lakukan firman Allah itu. Saudara baca di rumah, di dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jikalau kamu mendengar firman Allah dan sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Baca di rumah, tidak cukup waktu ini kalau dibacakan panjang. Mulai ayat 15 dan seterusnya berkata, tapi kalau engkau mendengar firman, tapi engkau tidak melakukan firman Allah itu, maka kutuk demi kutuk akan datang di dalam kehidupanmu, usaha pekerjaanmu. Engkau banyak sekali deretan. Saudara baca ini malah panjang sekali. Baca saja. Tuhan ingin sekali untuk memberkati, makanya Dia kasih firman ini. Dengarlah firman Allah dengan baik-baik dan lakukanlah itu dengan setia. Berkat dari sana sini. Mulai ayat 1 dalam Ulangan 28 sampai ayat 14 kalau tidak salah. Itu janji dari Tuhan. Janji itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tinggal bagaimana kita mau melakukan itu. Kita mungkin tahun ini punya banyak sekali visi, punya banyak sekali rencana. Kita mungkin berpikir nanti begini, saya akan begini, saya akan begitu. Oh, kita bisa jadi begini hebat dan sebagainya. Tapi saya sebagai hamba Allah dengan pengalaman saya ikut Tuhan selama ini, kalau engkau tidak melakukan firman Allah dengan setia, engkau menomortigakan, sepuluhkan itu Tuhan, engkau bagaikan membangun di atas pasir, tinggal tunggu kapan. Oh, saya tidak apa-apa, ya saya tetap berdiri pekerjaan saya, ya usaha saya berjalan. Biar saya tidak melakukan firman Allah, tapi bisnis saya maju. Saya tidak kekurangan apa-apa. Oke, itu masih rahmat Tuhan. Itu masih Tuhan kasih kekurangan. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Ada saatnya angin tofan akan datang. Dia akan hancurkan rumah usaha, rumah keluargamu, rumah bisnismu, rumah perdaganganmu, rumah penghasilanmu akan hancur. Belum lagi banjir yang hebat datang akan menghancurkan itu semua. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, ayat 20, Matius 7 ayat 24, 25. Baca. Nah, lalu dikatakan begini dalam firman Allah, supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya, kalau kita itu membacakan firman Allah, mendengarkan firman Allah, merenungkan siang dan malam firman Allah itu, meremahkan firman Allah itu siang dan malam, apa yang terjadi dalam diri kita? Hidup kita tidak sembrono, tidak karepek dewek,
tidak semaunya kita. Sebab ada Allah dan Roh Kudus yang punya firman yang berkuasa itu, yang mengatur hidup kita, yang mengendalikan kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak suka mendengar, membaca, merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah itu, maka apa yang terjadi? Kita tidak hati-hati, sembarangan. Ini banyak sekali yang terjadi. Apa yang dia pikir sudah bagus. Ya coba, akhirnya punya kendala, ada kendala. Dia coba-coba, tidak hati-hati dalam menjalankan itu, rusak, berantakan, hancur. Tidak sedikit rumah tangga orang Kristen juga hancur, berantakan. Kenapa? Dia tidak ada yang memonitor sekaligus membacking, memberikan bantuan pertolongan, menjadikan mentor di dalam dirinya, sehingga hidupnya dalam kederet. Nanti kalau sudah bentok, baru iya. Betapa enak iman ini jikalau kita turuti firman Allah ini. Saya terbiasa bila mana melakukan sesuatu, saya pikir matang-matang dulu. Saya berdoa dulu sama Tuhan. Waktu memulai ini Pastor Rani, lama saya pikir dan renungkan, dan saya doakan, pikir dan renungkan. Lalu saya cetuskan, respon mengalir. Jangan selesai. Pasti Ibu Sugiono datang, saya bilang begini, aduh ini keramik depan ini udah banyak sekalian, sudah rontok-rontok, memang sudah 30 tahun lebih. Aduh gimana ya, sebab saya tahu harganya mahal. Tapi sudah didoakan, sudah dipikirkan, bertindak hati-hati, langsung dapat respon. Jalannya baik, jalannya bagus, segalanya jalan, dan tidak ada utang setelah selesai semua. Kenapa bisa begitu? Karena selalu bertindak hati-hati, tidak ceroboh. Tidak sedikit dalam gereja pendeta mengumumkan akan bangun ini, akan bangun itu, malah pertentangan terjadi, panitia pun berantakan. Banyak kejadian begitu. Tapi kalau kita bertindak hati-hati, minta tuntunan Roh Kudus, minta pimpinan dari Tuhan, setiap perkataan kita itu berkuasa. Saya rindu, saya ulangi lagi, setiap hari saya berdoa, malam berdoa, supaya Tuhan memberkati tahun 2024 ini. Tapi kembali lagi, kalau kita lebih cenderung tidak suka dengar firman, tidak merenungkan firman, malah menyimpang kiri ke kanan, akhirnya ceroboh, kita rugi sendiri. Lalu dikatakan begini, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu bukan merugikanmu, bukan membuat engkau bangkrut, tetapi akan berhasil. Mulai dari rumah tanggamu berhasil, usahamu berhasil, anak-anakmu berhasil, bisnismu berhasil. Siapa yang tidak suka?
untuk berhasil. Semua orang ingin berhasil. Dan dikatakan, dan engkau akan beruntung. Bukan cuma berhasil saja, tapi beruntung. Kata beruntung itu menunjukkan sesuatu yang menyenangkan, menyukakan. Tidak ada duka, tidak ada kesedihan di dalamnya, tapi beruntung dalam menjalani hidup ini. Kita selalu penuh sukacita, kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Sebab apa? Tuhan memberkati kerohanian kita, iman kita bisa bertumbuh, kasih kita akan Allah itu bertambah-tambah. Oh, kita akan bertumbuh di dalam iman, kita bertumbuh di dalam kebenaran. Maka apa yang terjadi? Maka berkat-berkat yang lain pun akan diikut sertakan di dalam kehidupan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan keberhasilan dan dengan apa? Keberuntungan. Ada orang berhasil di dalam dunia, bisa. Iblis bisa membuat orang berhasil. Makanya banyak orang yang pergi meminta jasa dukun paranormal, bisa berhasil, tapi hidupnya tidak beruntung, hidupnya susah. Ada tumbang, anaknya, istrinya, suaminya itu akan jadi tumbang. Itu namanya urip tidak beruntung. Tapi banyak orang yang rela pakai tidak beruntung urip, yang penting sugih, yang penting kaya. Itu sudah kena tipu dari iblis. Saya ingat Tuhan Yesus berkata kepada satu detik perumpamaan yang ketiga, yaitu benih yang ditabur di antara semak duri. Benih itu tidak bertumbuh, tapi tidak menghasilkan, sebab dia dihimpit oleh duri-duri. Lalu Tuhan artikan apa itu duri? Duri itu adalah terlalu khawatir tentang kehidupan. Kedua, tipu daya kekayaan menghimpit dia. Artinya saking khawatirnya hidup ini, maka dia itu hanya peduli untuk dirinya sendiri. Dia peduli untuk dirinya sendiri, saking khawatir. Seperti di dalam Lukas pasal 12, orang kaya yang bodoh, dia sudah kaya, tapi masih saja khawatir, tambah kaya, tambah khawatir. Bahkan dia membuat suatu gudang lebih tambah banyak lagi. Lalu dia berkata, hai suami, tenanglah engkau, karena sudah begitu banyak persediaan untuk engkau makan, untuk sekian lama tidak akan pernah habis. Tapi malam itu Tuhan Yesus berkata, hei orang kaya yang bodoh, sing urip hanya untuk pengen delek, sehingga terlalu khawatir untuk uripmu. Engkau lupakan Tuhan, lupakan apa yang dikatakan Tuhan. Engkau hanya memperkayakan dirimu. Malam ini engkau akan mati. Wah, Yesus tambahkan, demikianlah orang yang sudah mengumpulkan kekayaan, tetapi jiwanya miskin di hadapan Tuhan. Itu orang berhasil bisa punya segalanya, tapi uripe dulu tentu beruntung. Banyak masalah ini, masalah itu terjadi di dalam dirinya. Banyak sekali masalah-masalah yang bermunculan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga yang terjadi dia menderita batin. Dia hidupnya susah padahal berhasil. Banyak sekali contoh yang kita lihat dalam dunia. Tapi kalau Tuhan lain, jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, perkatakan terus firman Tuhan,
renungkan itu siang dan malam, merenungkan firman Allah, sehingga ada kuasa Allah di dalam diri kita, sehingga firman Allah tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu mau, Bapa akan memberikan itu kepadamu. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus itu ajaib luar biasa. Kemarin saya melihat ada satu kesaksian seorang pemimpin agama yang diseberang, yang sangat disegani. Lalu dikatakan dia itu didatangi oleh seorang anak muda, anak Tuhan, tapi dia sangat menguasai firman Tuhan. Dia punya iman begitu kuat, padahal masih muda ini anak ini, masih remaja mau ke dewasa. Lalu karena kenal dengan si pemimpin ini, mereka ngobrol, mempertanyakan tentang iman masing-masing. Lalu ini pemimpin agama ini, dia bilang begini dalam kesaksian, lagi si anak muda ini selalu saja di mulutnya, selalu saja Tuhan Yesus, apa-apa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ini pemimpin agama ini sampai jengkel, sampai kesal, karena ini anak muda mulutnya penuh dengan nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa-apa dalam nama Yesus, dalam nama. Lalu ini pemimpin bilang, anak apa si Tuhan Yesus? Ya. Lalu mereka beradu dengan si anak muda ini, dengan keyakinannya akan nama dari Tuhan Yesus. Ada persyaratan yang mereka lakukan. Pokoknya intinya, klimaksnya daripada cerita itu, sebab agak panjang saya ikuti. Setelah tidur, tiba-tiba si pemimpin ini dia menyanyikan satu lagu Kristen. Allah kuasa melakukan segala. Dia katakan, saya tidak pernah dengar lagu itu, tapi muncul dari mulutnya. Dan dia pikir dengan syarat yang ada berdua dengan anak muda itu, pasti nanti menjelang subuh ini anak muda ini mati, sebab dia pakai kekuatan yang dia miliki. Tapi malah berubah. Kenapa dia itu ngomong nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara? Dia pakai ilmunya dengan sekuat tenaga, tidak bisa. Dia lihat si anak muda malah tidur nyenyak, santai. Lalu akhirnya si pemimpin agama ini dia katakan, benar, Allah kamu dalam Yesus Kristus memang begitu luar biasa. Akhirnya dia bertobat dari seorang pemimpin dan agama yang lain, dia menjadi penginjil, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena dia tahu memang Yesus itu luar biasa. Haleluya. Dia saksikan sendiri. Saya nonton itu sampai menangis karena sukacita. Begitu hebatnya nama Yesus, nama di atas segala nama. Batasan firman Allah katakan, adapun Yesus Kristus Tuhan kita itu tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dialah yang mempunyai firman itu. Dialah yang sudah memberikan firman itu untuk saya dan saudara pagi hari ini, minggu pertama dalam 2024 ini. Apakah engkau mau berhasil? Tentu saja. Tapi bukan cara manusia, bukan ke dukun, bukan ke paranormal, tapi ada jalan dari Tuhan. Jangan menyimpang, ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, lurus baik.
siang dan malam. Renungkanlah firman Allah itu yang berkuasa itu, dan kita akan lihat membuat kita menjalani hidup ini berhati-hati. Kita selalu tidak sembarangan sembrono, tapi kita selalu minta pimpinan Tuhan. Dalam tahun 2024 ini banyak orang sudah salah melakukan tindakan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, tidak bertindak hati-hati, pakai logika sendiri. Bukannya dia berhasil, tapi hancur. Tetapi saudara saya dan saudara, Tuhan menjanjikan engkau akan perjalanan akan berhasil. Perjalanan hidup kita tahun 2024 ini akan berhasil. Amin. Tapi patuhi firman Allah, lakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu dan engkau akan beruntung. Beruntung. Tadi saya sudah jelaskan. Sudah berhasil, hidup ini juga beruntung. Bukan ada tumbangnya, bukan diiringi dengan sakit penyakit lah, bukan diiringi dengan segala macam kesusahan dan penderitaan. Sebab Alkitab katakan dalam Amsal bahwa berkat yang dari Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan. Susah dan duka tidak disertakan di situ. Tidak. Kita nikmati berkat Tuhan. Kita boleh makan enak. Kita boleh pakai baju bagus, puji Tuhan. Kita bisa ini punya itu, puji Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu tidak ada suka, tidak ada susah dan duka dan penderitaan yang mengikutinya. Iblis memberikan kekayaan diikuti dengan berbagai duka dan penderitaan. Itu perbedaannya. Kita tidak saja berhasil dalam menjalankan hidup ini, hidup kita juga akan beruntung dalam tahun 2024 ini. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu nyanyian, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Oh yang besar, yang besar, El Shaddai, mulia.
surga untuk memberkati saya dan saudara asal hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah dengar firman Allah. Firman Allah sebaik apapun yang kita dengar pada minggu pertama ini, dia akan berlalu begitu saja tanpa kita berkomitmen di dalam apa yang kita sudah dengar. Saat engkau mendengar firman Allah, engkau bangun sifat positif yang ada di dalam dirimu. Tuhan, saya sudah dengar firman Allah. Saya berjanji, berkomitmen seperti yang engkau katakan Tuhan. Saya ingin berhasil pada tahun ini Tuhan. Saya ingin beruntung pada tahun ini Tuhan. Saya tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya akan sangat suka akan firman-Mu ya Tuhan. Saya renungkan, remahkan firman Allah. Dan saya akan bertindak hati-hati menjalankan hidup ini sesuai firman Allah. Dan pasti Engkau akan membuat saya berhasil pada tahun ini. Pasti Engkau membuat saya beruntung pada tahun ini. Buatlah komitmenmu dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, sebaik apapun firman Allah, sering firman Allah hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada dampak apa-apa dalam diri kita. Tapi saya mohon sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara-saudara, remahkanlah semua firman Allah ini, lakukanlah semua firman Allah ini, engkau akan berhasil dan beruntung. Kita nyanyi lagi El Shaddai, nanti Bapak akan berdoa. El Shaddai, El Shaddai. Engkau yang punya firman Allah hidup dan berkuasa. Ya
Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami di awal tahun 2024 ini Tuhan. Supaya kami mau selalu setia kepada-Mu Tuhan. Supaya kami selalu membaca dan mengatakan firman-Mu Tuhan. Dan selalu renungkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus, Yesus. Kami tidak mengaku Yesus, tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus lah yang akan membimbing, menuntun kami. Supaya kami selalu merenungkan firman-Mu Tuhan dan memperkatakan firman-Mu Yesus. Haleluya. Supaya di tahun 2024 Tuhan, kami akan melakukan jalan benar yang lancar Yesus. Dan akan beruntung Tuhan. Haleluya. Hanya Kau pun yang akan mampu memimpin kami Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Supaya kami selalu tertuju kepada-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tanamkanlah firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya firman menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya hidup kami makin hari makin diperbaharui Yesus. Supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih dan terima kasih. Tanamkan firman dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Bapa Gembala kami Tuhan. Pakai Bapa Gembala kami di hadapan kami Tuhan. Pakai dia Tuhan dan berkati kami semua dalam mendengar firman Tuhan. Kami terima kasih bersyukur dan terima kasih. Sebenarnya kami akan membawa Bapak Tuhan kepala sesuai dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Haleluya.